ajibut da'i. Ini ajibut da'i maknanya adalah wujuban, wajib untuk menghadiri undangan. In kanatid dakwah, jika undangan tersebut adalah li'urus, undangan walimah, acara pengantin. Jadi yang disebut wajib di sini menghadiri undangan adalah undangan manten. Jadi para ulama menyebut pemahaman tentang ijabatut dakwah di sini ittafaqul ulama ala wujubil ijabah. Para ulama sudah sepakat, kata Imam Nawawi. Qala Nawawi, Imam Nawawi mengatakan ittafaqul ulama, disebut ittafaq yang sepakat di sini adalah dalam mazhab Syafi'i. Jadi ada lafaz ittifaq, ada lafaz ijma', itu beda. Ittifaq itu sepakat, ijma' juga sepakat. Tapi kalau ijma' itu kesepakatan seluruh ulama kaum muslimin. Kalau ittifaq itu biasanya satu madhab. Maka ittafaqul ulama ala wujubil ijabah. Para ulama sudah ittifaq, sepakat, kata Imam Nawawi, bahwa menghadiri undangan itu hukumnya wajib fi walimatil urus, dalam walimatul urus. Waqtalafu fi ma siwaha, dan para ulama berbeda pendapat mengenai menghadiri undangan yang bukan walimah, apakah hukumnya wajib atau tidak. Faqala Malik, maka Imam Malik berkata, wal jumhur, demikian pula mayoritas ulama. Jadi Imam Malik dan mayoritas ulama itu berpendapat la tajibul ijabah ilaiha. Jadi untuk selain walimatul urus itu tidak ada hukumnya, tidak wajib. Yang wajib itu adalah kalau walimatul urus atau acara manten. Sehingga kalau undangan yang bukan undangan acara manten maka tidak wajib hadir. Dapat undangan dari temannya mancing bareng, tidak wajib hadir karena bukan walimah. Dapat undangan dari temannya nobar, ya, reuni misalnya, itu tidak wajib hadir menurut Imam Malik dan juga jumhur ulama. Jadi yang wajib hadir tadi kalau undangan manten. Mas Agus kirim undangan, nah, pernikahan beliau, maka selagi kita punya kesempatan maka wajib untuk hadir, kecuali pada saat walimatul urus tersebut ada kewajiban yang lebih tinggi dibandingkan menghadiri walimatul urus. Apa itu? Kerja di kantor dan kantor tidak mengizinkan, maka hadirnya di walimatul urus itu tidak lagi wajib karena kantor tidak mengizinkan. Karena saya kerja sama Pak Santo misalnya, Pak saya izin mau menghadiri acara walimah di tempatnya Mas Agus, ini hanya ilustrasi. Lalu kemudian kata Pak Santo, gaweanmu sewakeh, rasa aneh-aneh, rampung gesek gaweane. Apa saya wajib apa tidak? Tidak, karena ada kewajiban yang lebih tinggi, yakni di tempat kerja harus mendapatkan izin dari atasan. Jadi bukan bolos, tapi dapat izin dari atasan untuk menghadiri undangan. Maka ini penting pula bagi bapak ibu yang mau walimatul urus, kalau mau cari hari, carilah hari libur, bukan nyari hari karena weton. Karena banyak orang cari hari karena weton, sehingga banyak nikahnya hari aktif. Nah, ini merepotkan. Tapi bisa nikah pada saat hari libur, ya, tidak masalah nikah di hari libur. Tidak usah perlu dipikirkan mengenai masalah iki geblake sopo. Nah, yang penting adalah saat diundang itu bisa hadir. Cari hari-hari libur yang orang bisa berkumpul. Bukan hari Ahad Kliwon geblake Mbah Lanang, terus Ahad Paing geblake Mbah Wedok. Kliwon rasido, Paing rasido. Ahad Wage geblake bapakne calon manten wedok, rasido meneh to.
Terus Ahad legi geblake Mbah Buyut. Kok njur kapan? Akhirnya hari aktif, hari Sabtu. Karena hari Sabtu yang bisa hadir tidak sebagian, yang buruh tidak bisa hadir, tapi PNS mungkin bisa. Karena di hari Sabtu ada yang masuk 5 hari. Tidak tahu masuknya 5 hari atau 6 hari sekarang? 5 ya. Berarti kalau PNS bisa ya, ASN. Tapi yang buruh belum bisa. Baik, jadi tidak perlu ya untuk geblak-geblak tadi. Ya. Nanti tidak malah geblak tenan. Jadi intinya di sini wajib menghadiri undangan walimatul urus. Undangan yang lain menurut Imam Malik dan mayoritas ulama tidak wajib. Wa qala ahlu dzahir, sementara para ahlu dzahir yang melihat dzahir hadis wajib menghadiri undangan ila kulli da'watin, untuk semua jenis undangan, baik undangan walimatul urus atau undangan yang lainnya. Jadi untuk pendapat ahlu dzahir ini mengatakan wajib ini adalah semua undangan, baik undangan untuk walimatul urus ataupun undangan untuk yang lainnya tetap wajib hadir. Yakni di dalam wajib hadir ini, kalau di sana tidak ada perkara yang dilarang, tidak ada udzur. Kalau ada udzur, maka kewajiban bisa gugur. Apa itu? Qala An-Nawawi, Imam An-Nawawi menyebutkan, yakni allati yasqutu biha, untuk orang yang gugur menghadiri undangan itu adalah yang ayyakuna fit ta'am, yang makanannya adalah syubhat. Nah, jadi kalau makanannya syubhat maka tidak wajib hadir. Nah, ternyata makanannya mengandung syubhat, maka tidak wajib hadir. Tidak jelas ini apakah minyaknya pakai minyak babi atau misalnya karena di situ di komplek muslim dan non muslim bercampur dan masakannya disediakan untuk kuliner yang non muslim dan yang muslim, tapi kita ragu masaknya dipisah apa jadi satu, maka ini tidak wajib hadir karena makanannya syubhat. Atau ini dikhususkan untuk al-aghniya faqat, untuk orang kaya saja. Jadi undangan hanya untuk orang-orang kaya saja. Maka ini juga kita tidak wajib hadir karena Nabi menyebut sebagai seburuk-buruk walimah ketika yang diundang hanya orang-orang kaya dan tidak mengundang orang miskin, orang fakir. Maka salah satu sunnah dalam acara walimah itu ngundang fakir miskin. Tapi sekarang saya tidak jumpai. Biasanya di acara walimah itu semuanya tampilnya glamor. Yang fakir miskin ora wani mlebu. Ya, ora diundang. Baik. Maka kata Nabi itu namanya bi'sal walimah, seburuk-buruk walimah. Maka syarut ta'am, seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah yang walimah tersebut tidak mengundang orang miskin, tidak mengundang orang fakir. Coba lihat di gedung-gedung itu, saya lihat sepatunya mahal-mahal. Ya, yang datang mobil-mobilan, mobil beneran nih. Nah, jadi yang datang pada mobil beneran. Kemudian sepatunya alus-alus. Nah, bajunya juga pakai jas. Nah, itu yang datang orang-orang berkelas. Yang sandal jepit saya enggak ngelihat. Ya. Baik, maka tidak masalah di situ ngundang tukang becak misalnya, ngundang anak yatim, ngundang gimana Pak? Ngundang gentenan. Kenapa Pak? Oh jamnya. Oh ya, baik, monggo itu soal teknis ya. Bisa jadi ngundangnya tidak bareng gitu ya. Baik, itu soal teknis.
Iya. Tapi bisa jadi kesenjangan nanti, Pak. Pas orang kaya menunya apa? Iya. Pas orang kaya menunya bintang 5, pas orang miskin menunya sego goreng. Nah, berarti atau sego kucing. Ya, ini kan tidak balance ya. Baik, intinya kalau di situ yang diundangannya orang-orang kaya saja, maka udzur, boleh kita tidak hadir. Atau tadi makanannya syubhat, boleh tidak hadir. Atau yakunu hunaka mungkar, di acara walimah tersebut ada kemungkaran, kita tidak wajib hadir. Ada khomer misalnya, kita tidak wajib hadir. Ada kemaksiatan di situ misalnya, laki-laki pakai sutra misalnya, tidak wajib hadir. Atau di sana pestanya menggunakan gelas terbuat dari emas misalnya, kan dilarang dalam agama kita, maka tidak wajib hadir. Kok saya udurnya mengada-ada ya? Yang udur real apa sih? Maksiat yang real di situ. Ya, oh ya, di situ mengundang biduan, menampilkan membuka aurat. Dan nyun sewu mencampur adukkan yang hak dan yang batil. Yang dilafadzkan la ilaha illallah, tapi yang ucap tidak menutup aurat. Kemudian diiringi dengan musik sambil joget-joget. Ini kan aneh. Maka ketika ada percampuran yang semacam ini, kita tidak wajib hadir. Maka di sini fakulu hadhi a'dzarun fi tarkil ijabah. Maka semua ini termasuk udzur untuk tidak menghadiri undangan karena terdapat kemungkaran atau terdapat maksiat.